Assalamualaikum Pak Hermanto. Waalaikumsalam Ibu Yurokin. Iya Pak, boleh Pak saya minta waktunya Pak. Saya pengen cerita nih tentang yang saya rasakan nih akhir-akhir ini. Assalamualaikum Pak Hermanto. Waalaikumsalam Ibu Yurokin. Iya Pak, boleh Pak saya minta waktunya Pak. Saya pengen cerita nih tentang yang saya rasakan nih akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Boleh, silakan Bu Yurokin. Sehat ya Bu Yurokin ya? Alhamdulillah Pak, Bapak sehat Iya, kan ya? monggo Ibu Ya. Yurokin, silakan. Gini Pak, akhir-akhir ini itu saya merasakan murid-murid di kelas saya itu kok kurang aktif ya Pak ya. Nah, terus kurang antusias juga nih dalam pembelajaran dari saya. Iya. Selain itu, anak-anak saya itu kalau mengerjakan tugas itu kok lama sekali mengumpulkan tugasnya itu kok lama gitu. Padahal saya udah kasih waktu nih dari sekian sampai sekian ya gitu. Saya udah memberikan waktu, tapi kok masih ngumpulinnya kok nggak cepat. Memang ada sih Pak yang cepat, tapi kok kebanyakan itu banyak yang lama gitu loh Pak. Iya gitu. Oh, jadi begitu. Siap. Nah, menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan terlebih dahulu dari obrolan kita ini? Ya, Seperti apa Ibu harapannya? Ini Pak, saya sih sebenarnya mengharapkan kalau saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak, yang tadi anak kurang aktif, kemudian ngumpul tugasnya kok lama. Saya pengen anak itu cepat gitu loh Pak kalau ngumpulin tugasnya gitu Pak. Iya, gimana ya Pak ya? Baik. Menurut Ibu Yurokim, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran seperti apa yang Ibu Yurokim tadi utarakan? Iya, gini Pak, kalau saya lihat ya, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu kayaknya ini deh Pak, mungkin ya pembelajaran saya mungkin kali sedikit membosankan gitu kali Pak, apa saya terlalu monoton, apa mungkin saya menggunakan metodenya kurang pas kali Pak ya, karena memang selama ini sih yang saya gunakan itu ceramah, kemudian ya bercerita gitu Pak. Jadi kayaknya sih mungkin itu kali ya di depan murid saya itu saya kayaknya mungkin kurang memberikan kesempatan kepada murid saya untuk aktif berbicara ke depan gitu Pak. Itu sih kalau ini Pak. Iya. Baik. Kira-kira menurut Ibu Yurokim, apa saja sih yang bisa membuat anak-anak itu aktif, kemudian anak-anak itu berantusias dalam semangat lah dalam pembelajaran Ibu? Mungkin menurut saya ini kali ya Pak ya, mungkin murid-murid saya itu mungkin menginginkan kali ya pembelajaran yang berbeda gitu ya kali ya Pak ya, mungkin yang mengasihkan atau mungkin tidak monoton gitu, hanya itu saja. Jadi mungkin pengen suasana baru kali, mungkin begitu mungkin ya Pak ya. Ya, betul. Jadi dengan kondisi saat ini memang harus variabel Ibu ya, harus variasi lah ya untuk kegiatan-kegiatan terus strategi yang bisa Ibu lakukan. Kemudian menurut pendapat Ibu, apa saja sih yang membuat, yang tadi kan Ibu ingin supaya asik anak itu kira-kira apa aja yang menurut Ibu itu
bisa membuat murid-murid asik dan tidak membosankan tentunya dalam mengikuti pelajaran itu. Oh iya ya. Menurut saya mungkin saya harus lebih mendekatkan ke siswanya ya Pak ya. Mungkin saya harus berpusat kepada anak didik saya kali ya. Mungkin selama ini mungkin saya agak menjauh apa agak mungkin nggak selalu saya keliling gitu kali, mungkin itu ya, mungkin saya itu ya Pak ya, harus saya berpusat pada murid. Kemudian kalau anak bosen mungkin sekali waktu kali ya saya memberikan berupa ice breaking gitu Pak, kan kadang anak-anak kadang kan bosen gitu jadinya males gitu, kalau ada semangat apa ice breaking atau game misalkan gitu, mungkin anak apa lebih tertarik gitu ya Pak ya, mungkin begitu Pak. Bagaimana? Betul, iya. Jadi salah satunya adalah speaking ya Bu, untuk menstabilkan kondisi anak dari yang tegang, kemudian bisa bercanda lagi, happy lagi seperti itu. Nah, ini berkaitan dengan tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak. Apa sih penyebabnya sehingga siswa itu lama dalam mengumpulkan tugasnya itu? Iya. Biasanya sih ini Pak, saya itu kalau ini kan ngasih waktu ya, waktunya misalkan berapa menit gitu atau 30 menit, saya kadang soal itu saya 10 gitu Pak, atau kadang 15 gitu. Itu mungkin apa karena itu kali ya Pak ya, tugasnya yang banyak kali Pak mungkin ya, atau banyak pertanyaan gitu yang saya berikan. Kemudian mungkin salah satunya itu Bu ya, mungkin nanti bisa yang tadi Bu bilang terlalu banyak, bisa lebih sedikit, yang penting ada anak-anak ada ininya. Kemudian nih Ibu, kalau boleh saya tahu, sumber belajar apa sih yang Ibu gunakan pada saat Ibu di kelas? Biasanya sih saya sumber belajar itu yang saya gunakan yang modul itu Pak, yang dari pemerintah, kan ada tuh yang buku dari pemerintah tuh, saya itu tema itu saya menggunakan itu Pak. Nah terus saya juga sebenarnya sih hanya mengambil sedikit di buku perpustakaan Pak, biasanya begitu saya hanya menggunakan itu buku teks kemudian dari pemerintah. Mohon maaf Ibu, nah selain Ibu mengambil materi itu dari buku teks yang ada di perpustakaan atau dari pegangan Ibu sendiri, ada nggak sumber belajar lain itu selain buku teks gitu yang Ibu gunakan? Kalau saya ini ya memang sih Pak ya, perpustakaan saya itu kan memang terbatas, bukunya sedikit. Ya sumber belajar yang lain ya mungkin karena sekarang zamannya teknologi sudah ini ya Pak ya, anak-anak juga apalagi kemarin pandemi kemarin, anak-anak kan sudah HP itu di situ kan sudah banyak informasi sebenarnya ya Pak ya. Mungkin saya pikir kali ini ya Pak ya, saya pikir mungkin bisa menggunakan video YouTube gitu ya Pak, atau mungkin menggunakan di artikel di blog gitu Pak, atau mungkin ya kan sekarang zamannya anak-anak pada seneng TikTok kan tuh ya Pak, mungkin kali ya Pak ya, kalau ini gunakan itu video kemudian TikTok atau yang lainnya lah Pak gitu. Betul Ibu, dengan kondisi pandemik seperti ini kan kita juga udah mulai terbiasa nih ya menggunakan model pembelajaran yang berbasis teknologi seperti yang Ibu tadi katakan, bisa melalui TikTok, IG, kemudian YouTube bisa, dan lebih bagus lagi kalau misalkan Ibu membuat atau berkolaborasi sama siswa tuh membuat pembelajaran. Itu nanti akan memberikan semangat seperti yang tadi Ibu bilang ya, YouTube itu luar biasa. Betul seperti yang Ibu katakan tadi, pakai YouTube bisa, internet yang flow kayak gitu, itu ya luar biasa. Yang seperti yang Ibu. Nah, kemudian Ibu, dari yang tadi Ibu katakan, saya sangat yakin banget Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber yang tadi Ibu katakan untuk murid-murid supaya lebih aktif, antusias ya dalam pembelajaran. Kemudian sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi masalah selama ini dalam proses pembelajaran Ibu?
Mungkin nanti yang akan saya lakukan mungkin pertama kali merancang pembelajaran ya kayak pembelajaran yang tentunya mengasihkan bagi anak-anak, kemudian dengan menggunakan sumber belajar yang bervariasi, tadi misalkan melalui video, melalui TikTok gitu Pak. Nah kemudian mungkin saya kalau tadi mungkin saya terlalu banyak memberikan soal kali ya Pak ya, mungkin nanti akan saya kurangi kali Pak, akan saya kurangi nanti dalam memberikan soal, mungkin kebanyakan mungkin juga ya, namanya anak-anak kalau udah capek kan udah nggak mau bersemangat lagi, nggak ada minat lagi, jadinya ya gimana itu ya. Jadi mungkin saya juga kurang melihat juga, nanti saya akan melihat bahwa kemampuan anak itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Iya. Betul. Nanti saya coba akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu ya Pak. Berdiferensiasi, betul. Jadi murid itu tidak terkesan dipaksa gitu ya, tetapi mereka senang mengerjakan tugasnya. Misalkan contohnya drama, kemudian buat pantun. Karena kalau saya lihat memang anak-anak kalau disuruh maju berkelompok gitu, dia lebih ini Pak, lebih semangat, lebih antusias dibandingkan sendiri kalau sendiri gitu ya. Mungkin itu Pak yang saya lakukan nanti. Mudah-mudahan ini. Iya. Luar biasa Ibu, rencana-rencana yang tadi Ibu utarakan. Menurut saya betul itu luar biasa variatif. Nah, kemudian Ibu dari rencana itu kira-kira apa sih komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu tadi utarakan? Ya tentunya saya karena saya punya rencana begitu, saya komitmennya begini Pak, komitmen saya ya saya tentunya akan membuat perencanaan pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi kepada murid-murid saya, jadi dapat menjalankan merdeka belajarnya gitu Pak. Nah, ini akan saya buat murid saya senang dulu nih Pak, belajar itu senang dulu gitu ya. Jadi kita mungkin melakukan tadi ice breaking dulu gitu kan, jadi biar anak itu nggak tegang dulu gitu ya itu dalam kegiatan itunya. Jadi nggak ada unsur paksaan. Kemudian saya juga menyerahkan memilih mana nih sumber belajar yang disukai oleh murid-murid saya. Mungkin itu kali Pak, saya nanti komitmen saya akan melaksanakan itu Pak. Nanti Pak. Oke, siap. Luar biasa Ibu. Nah, dari mulai pemilihan strategi, kemudian pemilihan kebutuhan anak, media atau strategi pembelajaran, metodenya itu udah luar biasa Ibu. Saya sangat mendukung apa yang tadi Ibu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Jadi jangan sungkan-sungkan nanti kalau misalkan ada permasalahan-permasalahan di dalam proses pembelajaran, silakan Ibu nanti hubungi saya lagi, kita sharing-sharing. Sungguh luar biasa apa yang Ibu tadi utarakan. Luar biasa. Semangat Ibu ya. Ya. Bapak terima kasih ya. Mohon maaf nanti kalau saya repotin, kalau saya mau curhat lagi, boleh ya Pak ya? Mengganggu waktunya. Siap. Silakan Ibu, luar biasa. Saya kan pengen kita murid-murid kita juga menjadi anak-anak yang cerdas ya Pak ya. Betul. Ya udah deh Pak, ini terima kasih sekali atas waktunya Bapak. Ini udah saya juga udah mau beberes ini Pak. Siap. Iya. Ya Pak ya, terima kasih ya Pak ya atas sama-sama Ibu Rokin, tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kasus 1 yang diperankan oleh Pak Hermanto sebagai coach dan Bu Yurohim sebagai coachee, dan saya sebagai pengamat dari kasus yang diangkat oleh Bu Yurohim itu mengenai kurang aktifnya siswa. Namun di sini Bu Yurohim juga sudah meruntut pada coaching yang atas dengan Tirta ya Bu, semuanya sudah terstruktur, sudah ada identifikasi masalahnya, alurnya, tanggung jawabnya, sudah jelas, dan Bu Yurohim juga sudah melakukan pendampingan, sudah mencoba dalam kasus tersebut itu memberikan sumber bahan ajar yang bervariasi, mengakui bahwa setiap siswa itu berdiferensiasi dan
setiap siswa tidak bisa disamaratakan, dan bagus sekali yang sudah dilakukan oleh Bu Rohim dan Pak Hermanto, dan menginspirasi saya. Semoga nanti ke depannya saya dapat belajar lebih banyak lagi dari Bu Rohim dan Pak Hermanto gitu. Amin. Keren. Assalamualaikum Bu Rohim. Waalaikumsalam. Gimana Bu Desi? Ada apa nih? Tadi cerita. Iya Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Iya, Bu Desi sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu, izinkan saya untuk meminta waktu Ibu, mungkin sedikit mengganggu waktu istirahat Ibu ya, siang hari ini. Jadi saya butuh waktu dan ada sedikit hati yang mengganjal di hati saya, Bu. Nah, adakah waktu untuk Bu Rohim untuk mendengarkan sedikit cerita dari saya, Bu, untuk sharing? Oke. Ada Bu Desi, sekarang nggak apa-apa ya. Ayo kita ke kelas apa ke kantor, boleh deh. Ya. Jadi gini Bu Desi, Bu Desi, kira-kira kita mau ngobrolin tentang masalah anak Bu Desi atau anak murid ya? Ya. Nah, kira-kira nanti Bu Desi yang sebelum ngobrol nih, tentunya Bu Desi punya harapan kan? Apa kira harapan dari Bu Desi tentang obrolan kita ini? Sebelumnya nih. Jadi harapan saya dari sharing dengan Bu Rohim di sini, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedikit mengganjal di hati saya. Sebenarnya ini permasalahan murid saya, Ibu. Murid saya ini namanya Fadil, Bu. Dia ini tadi saat pembiasaan berlangsung, itu kan seharusnya semua siswa itu ada di lapangan. Nah, saat saya ingin mengambil kunci ke dalam kelas, saya mendapati murid saya tersebut, Bu, sedang berada duduk di kursinya sendiri sambil memegang perutnya. Nah, lalu setelah saya mendapatkan kunci saya tanya, saya dekati Fadil ini, kenapa? Kok kamu tidak mengikuti pembiasaan di lapangan? Lalu Fadil menjawab bahwa perutnya dia merasakan kesakitan di bagian perut dan sedikit agak sedih dan menangis. Lalu kenapa kamu menangis? Saya tanya gitu. Bagaimana kronologinya? Kok bisa pagi-pagi kamu merasa kesakitan? Lalu Fadil bilang, Bu, kalau iya Ibu, saya tadi pagi sebelum pembiasaan dimulai, bel berbunyi, saya sempat bermain bola di lapangan. Nah, saya ingin mempertahankan bola saya karena ini bola milik saya, Bu. Lalu Wahyu itu datang secara tiba-tiba menarik baju saya, maksudnya mungkin Fadil ini, si Wahyu ini ingin mengambil bola tersebut, Bu, kepada Fadil. Tapi Fadil bersikekeh untuk tetap mempertahankan karena itu miliknya dia. Nah, bahasanya itu seperti konsepnya ini si Fadil ini sebenarnya tuh iseng, Bu. Jadi sedikit saya agak ragu mendengarkan ceritanya kan, ya, Bu. Akhirnya, akhirnya saya gimana? Dia lanjutkan. Ya, akhirnya saya mencoba untuk mendengarkan kronologinya dan sempat menangis si Fadil. Terus saya tanya, loh biasanya kan kamu juga iseng di dalam kelas, suka ngisengin atau jahilin teman-temannya. Mengapa kamu diisengin kembali? Kenapa jadi sedih gitu kan? Iya Ibu, karena
kalau yang di kelas saya juga tidak, biasanya ya saya pikir tidak masalah, ternyata di posisi untuk dijahili itu tidak menyenangkan sekali ya Bu, seperti itu. Nah, ya memang betul gitu Bu. Nah, di sini saya merasa untuk mengarahkan Fadil karena dia ini sering banget Bu di dalam kelas itu iseng, sampai kerudung anak perempuan pun terkadang juga dijahili, suka ditarik gitu Bu, dan itu terkadang nggak 1-2 orang dalam satu hari. Nah, makanya ini bagaimana ya Bu solusinya? Iya, gitu Bu Desi. Menurut Bu Desi tadi itu jahilnya itu anak itu pasti ada sebabnya kan. Emang sudah Bu Desi selidikin kenapa kok dia jahil, atau mungkin sebelum-sebelumnya gitu apa sering melakukan hal tersebut, atau kan sudah Bu Desi selidikin belum hal tersebut? Karena kan itu memang perlu ini ya, penanganan dari gurunya tentunya. Apakah sudah yang Ibu lakukan, Bu Desi, yang udah lakukan untuk anak yang usil ini? Saya sudah, jadi yang sudah saya lakukan itu Bu, pertama saya menyelidiki mengapa Fadil ini memegang perut, dan awalnya juga harusnya pembiasaan, tapi dia tidak pembiasaan gitu. Nah, terus ternyata saya mendengar cerita keluh kesahnya, dia merasa tidak nyaman diperlakukan seperti itu oleh temannya. Nah, akhirnya saya juga berusaha untuk menggali lagi akibat apa yang dirasakan oleh Fadil ini setelah diperlakukan temannya kembali untuk dijahili itu, dan dia berada di posisi tersebut juga menjelaskan bahwa ternyata tidak menyenangkan juga ya Bu kalau kita lagi asik bermain, ternyata kita tiba-tiba dijahili, padahal saya lagi asik bermain sama teman saya yang satunya tadi gitu. Ya, jadi direbut. Bu Desi sudah melakukan ini ya, istilahnya ini mencari sebab kenapa kok ini anak bisa begitu gitu kan, bisa sampai perutnya sakit tadi yang situ, terus kemudian dijahilin tadi gitu ya. Itu Bu Desi sudah lakukan itu. Jadi memang kita harus cari tahu nih sebab-sebabnya kenapa kok anak ini. Jadi tidak langsung kita harus tahu dari dua belah pihak kan gitu ya Bu Desi ya. Kita nggak bisa dari satu belah pihak gitu kan. Nah Bu Desi ini memang sudah bagus yang dilaksanakan. Nah, tapi mungkin ada yang lain nggak yang sudah Bu Desi lakukan untuk itu? Iya Bu, saya juga sudah berusaha untuk memanggil kedua anak tersebut. Selain Fadil, saya juga sudah memanggil Wahyu untuk mendapatkan atau mencari jalan tengahnya. Terus di situ saya jajarkan mereka untuk duduk bersama. Awalnya Wahyu tidak mengakui, dan itu menjadi spekulasi saya semakin kuat Bu, bahwa Fadil kamu yang iseng kali ini yang awal ya. Batin saya udah seperti itu, cuman saya tahan ucapan itu. Saya untuk menegaskan kembali, jadi Ibu butuh kejujuran kalian berdua. Mulanya cerita ini sejujur-jujurnya itu seperti apa gitu Ibu. Nah, akhirnya saya beri, mungkin itu menjadi tekanan karena di saat di posisi itu Ibu tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Di posisi ini Ibu hanya mencari kejujuran kalian atas perilaku kalian tadi pagi. Coba dilihat di sini ada korban loh. Ibu, saya sempat menjelaskan seperti itu Bu. Memang ada korban bahwa Fadil ini telah merasakan kesakitan dan saat ingin mengikuti pembiasaan sampai tidak mengikuti pembiasaan Wahyu. Nah, saya juga belum menunjuk bahwa Wahyu ini salah gitu Bu. Dan di situ akhirnya tetap bersih tegang berdua, bukan saya Bu yang nunjuk duluan, dia Ibu yang nunjuk duluan, jadi salah-salahan gitu kan. Akhirnya saya tekankan lagi di sini Ibu hanya meminta kejujuran kalian gitu Bu, dan Wahyu juga sudah menjelaskan, iya Bu saya yang memukul duluan seperti itu Bu, dan sudah mengakui. Bu Desi sudah tahu ya, istilahnya tadi sudah melaksanakan bagaimana mencari solusinya. Sebenarnya Bu Desi sudah melaksanakan tadi yang Bu Desi laksanakan tadi, sebenarnya sudah bagus tadi ya, sudah
kedua anak tersebut dipanggil berdua, ditanyakan sebabnya. Nah, itu mungkin langkah-langkah yang memang bagus dilaksanakan untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan mungkin di situ untuk perlu, tentunya kan itu tidak hanya berdua saja, tentunya ada saksi-saksi. Nah, kira-kira Bu Desi apa yang lakukan biar ini nih anak nih, Bu Desi kan ada 2 anak nih. Untuk memperkuatnya itu yang sudah Bu Desi lakukan apa? Kan nggak mungkin kan dari hanya 2 anak saja. Baik, Ibu. Jadi saksi tersebut juga sudah saya tanyakan ke Fadil. Fadil, jika memang benar kamu di sini merasakan tidak nyaman saat dipukul oleh Wahyu, dan kamu juga sudah menegaskan jika yang memukul duluan adalah Wahyu karena dia ingin menarik bola yang sedang kamu pertahankan saat di lapangan. Ada saksinya tidak, Fadil? Ibu, saya minta gitu Bu ke Fadil. Lalu si Fadil bilang, ada Bu, ada teman saya. Tadinya saya juga mainnya sama dia. Akhirnya mana panggil? Dipanggil Bu di situ. Nah, terus dijelaskan dan memang benar bahwa di situ Wahyu duluan Ibu yang mendahului untuk memukul. Iya. Jadi ini ya. Jadi memang ini ya Bu Desi ya, yang sudah Bu Desi lakukan itu sudah benar sekali. Nah, sekarang kan Bu Desi sudah tahu nih komitmen yang akan Bu Desi laksanakan tadi ya. Komitmen apa sih ke depannya lagi, untuk ke depannya lagi, agar hal tersebut itu tidak terulang lagi gitu. Apa yang akan Bu Desi lakukan untuk ke depannya agar itu tidak terjadi lagi terhadap anak-anak didik Bu Desi? Apa komitmennya Bu Desi? Komitmen saya akan berusaha untuk mengingatkan kembali kepada peserta didik saya di dalam kelas mengenai keyakinan kelas bahwa saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi tersebut juga sudah kita sepakati di dalam kelas dan sudah diketahui oleh semua kelas, sudah kita buat secara bersama-sama dan mengingatkan hal-hal seperti itu bahwa memang jika saling jahil dan menjahili itu ada salah satu yang merasakan tidak nyaman, dan misalnya sudah bisa dilihat contohnya Fadil dan Wahyu seperti itu, dan itu tidak dapat menghargai orang lain. Jika kamu ingin dapat dihargai oleh orang lain, ya kamu harus menghargai orang lain terlebih dahulu, dan jika kamu ingin menyayangi sama teman, dan kamu harus menyayangi terlebih dahulu, seperti itu Ibu. Iya, sebenarnya itu bagus ya Bu Desi. Ya Bu Desi sudah lakukan, tentunya itu kan sesuai dengan rencana ya, komitmen tadi kan sesuai dengan rencana yang Bu Desi lakukan ya. Bu Desi sudah buat rencana, kemudian Bu Desi juga sudah membuat komitmennya, itu sangat bagus sekali. Saya mendukung hal tersebut. Jadi mudah-mudahan hal-hal seperti itu tidak akan terulang lagi gitu Bu Desi ya. Jadi dari situ saya sudah melihat bahwa Bu Desi itu sudah bisa mencari solusi. Tadi kalau saya dengarkan dari cerita Bu Desi, anak didudukkan bersama, kemudian ditanya awal-awalnya bagaimana. Jadi Bu Desi sudah melakukan ada keadilan di sini. Jadi tidak satu anak merasa nanti takutnya beranggapan nih Bu Desi milih yang ini nih, padahal saya salah. Nah di situ tentunya Bu Desi ini sudah bagus, sudah kedua anak tersebut didamaikan tentunya kan ya Bu Desi ya, tadi ya sudah didamaikan kan? Sudah Ibu. Ya. Itu sudah bagus dilaksanakan. Nanti mungkin kedepannya mungkin Bu Desi akan mungkin lebih mengamati siswa-siswanya ya, karena memang kan anak-anak sekarang ya harus banyak pengawasan dari kita ya Bu Desi ya. Ya mungkin ada lagi Bu Desi yang akan disampaikan. Masih ada ganjelan lagi enggak? Gimana Bu Desi?
Alhamdulillah Ibu, sepertinya hati saya sudah sedikit agak lega menceritakan problema yang anak murid saya yang dialami tadi pagi, karena tadi pagi juga saya sempat sedikit saya bercerita oleh Bu Yurohim, dan saya juga sudah mendapatkan ketenangan hati, dan saya akan melakukan komitmen saya kembali, telah diingatkan oleh Bu Yurohim. Terima kasih. Ya, begitu Bu Desi, kita sangat mendukung ini ya Bu Desi melakukan hal-hal tersebut. Oke ya Bu Desi ya. Nanti kalau misalkan Bu Desi pengen cerita, pengen sharing ke saya atau ke teman yang lain ya, silahkan, nggak apa-apa, datang saja ke Kebangsaan 03 ya Bu Desi ya, nggak usah ragu-ragu temuin saya, apa-apa. Oke ya Bu Desi ya, itu saja Bu Desi. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Bu. Saya izin. Luar biasa. Mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya menanggapi tentang kucing ya, kucing dalam supervisi ya. Dalam hal ini diperankan oleh Ibu Desi dan Bu Yurokim. Ibu Desi sebagai coach dan Ibu Yurokim sebagai coach, seperti itu. Memang sangat luar biasa yang telah disampaikan sama Bu Yurokim sebagai coach. Artinya sedikit pertanyaan tapi mengundang statement yang begitu panjang. Itu kan jarang seperti itu. Kadang ada seperti tadi saya, Bu Desi nanya saya jawabnya dikit kan gitu. Tapi pada saat Bu Yurokim menanyakan sedikit, Bu Desi luar biasa. Jadi pemahamannya luar biasa. Jadi pemantik pertanyaan itu luar biasa sehingga Bu Desi lebih berekspresi, bereksplor apa sih, tidak hanya tidak hanya satu masalah, ternyata banyak masalah yang dikait-kaitkan. Itu bagi saya luar biasa gitu. Dan coachnya bagus, coachingnya juga bagus gitu kan. Ternyata masalahnya dikit tapi dilebar-lebarkan, akhirnya ya itu timbul pemecahan masalah yang luar biasa. Seperti itu sih kalau saya tanggapi pada saat Ibu Yurokim dan Ibu Desi melakukan teori coach ya, pendekatan coach seperti itu, coaching seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Desi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hermanto. Mungkin Ibu mengganggu waktunya. Apakah Ibu punya waktu nih? Saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit, Ibu. Oke, ada Pak. Pasti saya selalu ada waktu nih untuk Pak Hermanto. Kenapa Pak Hermanto kok Bapak sedikit terlihat agak murung ya, seperti kurang bersemangat, tidak seperti biasanya. Bagaimana kabar Pak Hermanto? Apa yang saya bisa bantu ya Pak? Kabar saya sih baik Bu, cuman mohon maaf nih Bu, saya mengganggu waktunya. Jadi begini Bu, saya mau ya sharing-sharing lah tentang masalah saya nih Bu. Mudah-mudahan ya saya berharap Bu Desi bisa membantu saya seperti itu Pak, Bu. Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu nih Pak Hermanto? Begini sih Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dan pemecahan masalah ya terkait yang sedang saya hadapi Bu. Halo Ibu Desi. Masalahnya apa Pak? Coba Pak ceritakan apa yang sedang Pak Hermanto rasakan. Mungkin saya bisa membantu untuk menemukan solusinya ya Pak. Siap Ibu, terima kasih. Jadi begini Bu, beberapa hari yang lalu kan
pengawas datang nih, kebetulan kan waktunya lagi memang supervisi. Kalau untuk supervisi administrasi saya sudah. Kemudian, nah kemarin itu kan supervisi di kelas. Kemudian pada saat supervisi di kelas, karena saya berolahraga, itu saya ditegur sama pengawas, Bu, seperti itu. Bagaimana bisa, Pak? Kok bisa ditegur ya? Lalu apa yang membuat Pak Hermanto ini mendapat teguran dari pengawas sekolah? Ya sebenarnya sih masalahnya sih nggak begitu serius ya, cuman kayaknya ada mengganjal saja gitu Bu di hati pada saat saya mendapat teguran dari pengawas tersebut, Ibu. Tidak serius ya? Tidak seriusnya itu yang seperti apa tuh Pak Hermanto? Coba boleh diceritakan. Jadi pada saat saya ini mengajar, kemudian pengawas datang ke saya dan mengkritik tentang proses ya pengajaran saya terhadap anak-anak seperti itu, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau atau bagaimana sampai bisa dikritik sedemikian rupa oleh pengawas sekolah, Pak? Boleh diceritakan lebih rincinya, Jadi Pak? gini, Bu, beliau itu sepertinya keberatan pada saat saya mengajar karena kan namanya saya guru olahraga ya, saya jarang memakai buku teks seperti itu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Hermanto nih mengenai respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sih sempat berargumen pada beliau dan menyampaikan bahwa selama ini saya mengajar memang menggunakan berbagai macam sumber, termasuk buku referensi dari perpustakaan. Kemudian juga saya terkadang mengacu terhadap kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, saya merasa beliau tuh seperti tersinggung seperti itu, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya Pak Hermanto. Kalau begitu, saya tanya Pak Hermanto dulu nih, selama ini apa yang Pak Hermanto lakukan di dalam proses kegiatan belajar mengajar Pak Hermanto ya? Itu Bu yang tadi saya ceritakan sama Ibu bahwa saya sebenarnya menggunakan berbagai macam sumber yang salah satunya adalah buku dari perpustakaan. Kemudian saya juga mengajak siswa untuk menonton video, misalkan pada saat minggu depan kita akan belajar tentang materi bola basket. Nah, sebelumnya saya menginformasikan kepada anak-anak untuk misalkan menonton dulu bola basket di YouTube atau mungkin di media-media yang lain seperti itu, Bu. Lalu kalau boleh saya tahu, alasan apa yang Pak Hermanto tidak menggunakan buku teks, Pak? Menurut saya, karena sumber belajar itu kan banyak tuh Bu digunakan dan yang saya gunakan itu sebenarnya mempermudah siswa gitu dan siswa juga termotivasi. Kemudian apa yang saya sampaikan juga sebenarnya mengacu terhadap kurikulum gitu, Bu. Sebenarnya sih menurut saya sudah bagus ya Pak Hermanto yang sudah Pak Hermanto lakukan. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Hermanto mengajar untuk menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda ya Pak. Dan belajarnya pun berbeda-beda ya Pak. Oh iya Bu, benar sih. Saya juga tidak terpikirkan ke apa namanya ke hal-hal yang tadi Ibu utarakan. Jadi selama ini memang ada beberapa siswa sih yang terkadang hasilnya kurang bagi saya itu kurang maksimal sih Bu. Nah, disitulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar ya Pak. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Hermanto menggunakan sumber belajar dengan teks juga. Iya Bu, saya juga berpikir ada benarnya juga sih Bu.
Nah, setelah Pak Hermanto sudah bercerita, sekarang bagaimana nih perasaannya Pak Hermanto ya? Sebenarnya dari kasus kemarin itu saya ditegur sama pengawas, terus terang aja Bu, beberapa hari ini saya merasa apa ya kurang nyaman, kemudian saya juga merasa agak sedikit resah, kemudian juga ya pulang juga ke rumah saya terus kepikiran dengan masalah tersebut. Akibatnya ya pekerjaan yang lain juga agak terbengkalai seperti itu Bu, karena saya terlalu memikirkan kejadian yang kemarin itu. Iya, benar. Lalu apa yang membuat Pak Hermanto merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu sih karena Pak Pengawas itu kemarin menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, gitu Bu. Jadi saya khawatir eh, akan terjadi apa ya masalah di kemudian hari, gitu, karena sudah melapor ke pimpinan, gitu. Oh, baik. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Hermanto merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Pak Hermanto tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Hermanto memberikan argumen, sehingga hal tersebut membuat pengawas merasa sedikit tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah ya Pak. Betul Bu. Jadi nah itulah yang apa yang jadi pikiran saya, dan kira-kira saya itu akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya kira-kira. Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Hermanto dalam mengajar. Ya mudah-mudahan sih itu harapan saya pada saat nanti misalkan saya dipanggil sama pimpinan saya karena ya kelalaian saya seperti itu Bu. Jadi rencana Pak Hermanto ini ke depannya seperti apa Pak? Komitmen Pak Hermanto? Ya paling saya akan apa ya menemui beliau kemudian membicarakan hal ini. Mungkin beliau juga akan memberikan solusi seperti itu sih Bu. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan oleh Pak Hermanto ya? Ya selain itu saya mungkin akan menemui Pak Pengawas, kemudian saya akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar mengajar ke depannya saya juga akan menggunakan ya apa namanya sumber ya buku teks seperti yang mendapat arahan dari Pak Pengawas. Kemudian saya juga akan meminta saran mungkin kepada pengawas bagaimana sih menjalankan proses belajar yang tentunya yang baik. Seperti itu sih Bu. Oke, langkah yang Pak Hermanto ambil sudah baik. Sekali saya setuju dengan ide itu ya Pak. Lalu selanjutnya proses belajar Pak Hermanto ini bagaimana nih Pak? Saya sih berencana mungkin pada saat saya mengajar, saya akan selain sumber-sumber lain, mungkin saya akan menggunakan buku teks ya, terutama ya meskipun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman sih Bu dengan cara tersebut. Ya paling tambahannya atau jadi seperti yang disarankan sama pengawas, saya harus membawa buku teks seperti itu sih Bu. Oke, saya sangat setuju langkah yang Pak Hermanto yang ambil juga sudah tepat sekali. Dengan ide itu ya Pak. Betul Bu. Ya mudah-mudahan sih sekarang saya merasa lega sih Bu. Dan saya juga apa ya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Kemudian apalagi dengan berurusan dengan atasan seperti itu. Jadi memang agak khawatir takutnya salah langkah seperti itu sih Bu. Syukurlah Pak sudah merasa lega yang dirasakan oleh Pak Hermanto. Lalu dari yang sudah Pak Hermanto rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Hermanto lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Pak?
dalam proses belajar mengajar kemungkinan saya akan mengacu pada kurikulum tentunya, kemudian ya mematuhi aturan dan melaksanakan saran-saran yang apa namanya yang pengawas saran kepada saya tentang penggunaan buku teks seperti itu. Adakah dukungan yang dibutuhkan oleh Pak Hermanto untuk melakukan komitmen tersebut? Itu masih saya masih berpikir ya mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan ya teman guru yang serumpun gitu misalkan dengan sesama guru olahraga gitu. Jadi nanti kita akan bisa saling mengingatkan, melengkapi. Jadi saling sharing sama guru olahraga paling seperti itu sih Bu. Ide yang Pak Hermanto itu bagus sekali ya Pak. Semoga dapat segera terrealisasikan dan Pak Hermanto dapat bekerja dengan hati yang tenang tanpa dihantui lagi rasa tidak nyaman. Amin, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, udah mendengarkan keluh kesah saya. Dan sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan nanti menjadi apa ya, menjadi guru hebat tadi ya, seperti yang diharapkan juga sama pengawas, memberi tauladan yang baik sih untuk siswa-siswanya. Itu sih Bu. Iya, amin, amin. Amin, amin Pak. Sama-sama ya Pak ya. Maaf Bu ya, karena saya nih jam ini mau masuk lagi Bu, jadi saya mungkin pamit Bu untuk ini Bu, sharing ininya Bu. Iya Pak, silakan dilanjutkan kembali Pak aktivitasnya. Terima kasih Bu Desi sudah mau berbagi dan sharing sama saya Ibu. Iya. Salam sehat dan bahagia. Baik Pak, salam sehat selalu untuk Pak Hermanto. Oke. Kikuk kan. Kikuk saya kalau baca itu. Oke, berarti sekarang sudah semua ya Bu ya? On mic, on mic. Bu Yur on mic dulu. Saya nggak dengar Ibu ngomong apa. Baik, Bapak, saya akan mengomentari ya pengamatan saya tentang Bu Desi dan Pak Hermanto. Terima kasih Bu Desi, Pak Hermanto, sungguh luar biasa. Bu Desi memerankan sebagai coach, Pak Hermanto memerankan sebagai coach. Di sini saya sudah melihat, sudah terlihat jelas alurnya. Di situ ada tujuannya ya. Kalau saya lihat sudah sesuai dengan Tirta ya Pak ya, ada tujuannya, ada identifikasinya, ada apa untuk aksinya itu, kemudian ada tanggung jawabnya di situ sudah tergambar jelas. Memang di sini coach banyak sekali memberikan pertanyaan-pertanyaan, sedangkan di sini coachnya juga jadi bisa ngimbangin gitu Pak, dua-duanya bisa ngimbangin. Semuanya saya lihat sudah bagus. Jadi nanti untuk kedepannya mungkin untuk berikutnya nanti akan mungkin kita coba dan coba lagi ya Pak ya, karena memang kalau cuma sekali dua kali kurang maksimal. Semangat untuk Pak Hermanto, untuk Bu Desi. Amin. Semangat untuk semuanya. Oke.